Kami percaya Kau melihat setiap kedalaman hati kami. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kau menyembuhkan setiap yang terluka. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Tanggalkan setiap bebanmu. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong, menopang, memberi sukacita, menghibur setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari dengan lemah lembut katakan, hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari semuanya, saya undang semua bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, biar tanda mujizat-Mu selalu menyertai kami.
lagi beri sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Tengok kanan kirinya, katakan Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu terindah, karya-Mu terbesar. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kasih-Nya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu, minggu pertama ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita, buat pembangunan gereja di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ya Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Kasih-Mu terindah dalam hidup kami. Kami mau memberikan persembahan Tuhan buat pembangunan gereja di tempat ini. Kami percaya melalui tangan-tangan kami Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan, Engkau disenangkan Tuhan. Banyak sekali Tuhan jiwa-jiwa yang akan datang ke tempat ini untuk mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami kagumi Bapa. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami sekali lagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru Bapa. Sebentar kami akan menerima benih firman-Mu, siapkan kami hati seorang murid Bapa. Segala syukur kemuliaan dalam nama Yesus. Amin, amin di nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom semua saudara. Ya, saudara saya bersyukur saudara ya, setiap minggu ya kalau saya menerima berseri pesan daripada Bapak Gembala juga dengan tim para pembuat materi khotbah ya. Saudara kalau perhatikan tuh nyambung saudara. Ya. Supaya hidup kita di muka bumi ini ya kita mengalami ya kemerdekaan saudara. Ya, lengkap ya jasmani, rohani, baik anak-anak juga ya. Demikian juga ya dengan hari ini ya saya perhatikan wah bagus ini ya. So kalau nanti di FA juga bisa dibahas lebih ya pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Materi yang minggu yang lalu masih ingat saudara ya, persiapan menuju apa kesempatan saudara. Habis dipersiapkan sedemikian rupa lalu sudah menerima satu kesempatan lalu tinggal mau ngambil tubuhnya sakit. Wah itu celaka saudara. Ya, tubuhnya masuk bengkel. Ya, di depan tinggal ngambil saudara. Ya, masalah besar gak saudara? Ya, apalagi ada beberapa anak Tuhan kalau saya perhatikan kenapa kok sampai jatuh sakit dan sebagainya. Ya, semua makanan itu dipukul rata dalam nama Yesus saudara. Ya, dikuduskannya gak apa-apa saudara. Masalahnya kuantitinya itu saudara. Ya. Itu kendali kita saudara, amin saudara. Dan ya itu fatal sekali ya. Apalagi saya juga ya menjumpai ini pada mama papa kandung saya sendiri saudara. Ya. Di mana mereka orang-orang yang sebenarnya menerima kesempatan tinggal ngambil ya. Dan mereka satu persatu mereka harus tumbang saudara. Ya Pak Sam paling ngerti ya, beberapa rekan juga tahu keluarga saya ya. Itu rumah sakit seperti kos-kosan saudara. Ya 1 bulan, 2 bulan, ya 3 bulan, ya bertahun-tahun, ya 10 tahun ya. Ya karena nggak seimbang di sini ya. Itu sebabnya perlunya memperhatikan ya, kesehatan tubuh ini saudara. Supaya engkau saat ini mempersiapkan ya menerima satu persiapan menerima berkat. Sekali lagi pada waktu hari hanya engkau nggak opname. Ya. Engkau bisa ngambil saudara ya. Efesus 5:29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara, Tuhan rindu kita ini ya merawat tubuh seperti Kristus itu merawat jemaat ya. Kita tentu kalau diberi pertanyaan dirawat tubuhnya ya, iya pasti iya. Ya, tubuh ini harus disayang, ini bait Allah ya. Nah persoalannya engkau waktu menjalani itu sudah lupa semua saudara. Amin. Ya, kalau sudah perhatikan juga kondisi corona yang baru kita lewati ini. Sebenarnya juga corona itu meristat semua saudara. Ya, semuanya dikembalikan ke nilai yang asal semua. Lifestyle semua juga. Ya, harus serumah, mal ditutup. Ya. Pesawat terbang dikandangkan semua, bis-bis pariwisata dikandangkan semua. Harus unity di keluarga. Ya artinya ngerti yo ibu-ibu itu belajar masak maksudnya gitu saudara. Ya. Itu dikandangkan untuk jadi satu maksudnya. Lalu memperhatikan asupan, beli takut, betul enggak? Ya. Ya ada istilah joke ya kalau beli di luar waktu saat itu ya. Ya, kalau yang jualan itu wahing saudara, apa bersin saudara ya. Wah, itu masalah besar saudara. Ya. Bersin kan nggak mungkin lapor ya, makanan ini sehat tapi saya bersin sekali kan nggak ada saudara. Ya, tetapi sudah diedarkan.
Ya, dan itu dikunci semua supaya nilai itu kembali ke asal. Ibu-ibu memperhatikan. Ya. Apa yang dimakan oleh suami, anak-anak, ya luar biasa loh istri-istri ini ya. Memegang kendali juga ya. Kelangsungan kesehatan apa? Keluarga. Ya, ini iblis belum ikut-ikut ini. Ya. Jadi jangan sampai belum perang sama iblis, istri, suami, anak-anak tumbang semua, Saudara. Ya. Saya kalau mempersiapkan khotbah ini ya, yang poin pertama kan, memperhatikan asupan makanan. Saya langsung ketawa, Saudara. Memperhatikan asupan makanan. Saudara, kenapa? Yang saya perhatikan ini bukan memperhatikan asupan makanan. Memperhatikan diskon online food, Saudara. Ya, lu benar, Saudara. Benar. Dan saya memang perhatikan betul, Saudara. Memang bisa lebih murah kalau beli itu. Ya. Jadi akhirnya punya satu alasan kuat ya, berargumen kepada suami ya. Lebih murah mana, lebih enak mana ya. Yang suami juga ngikut juga. Wah, benar juga, kamu gak usah repot. Juga secara taste itu kan lebih enak, Saudara. Persoalannya sudah melenceng semua. Ya. Bukan memperhatikan asupan tetapi lebih murah ya kan. Lebih enak ya. Tunggu waktu. Ya, tunggu waktu itu ya. Karena semua di dalam tubuh kita nih, Saudara, ya tentu ada namanya nutrisi ya. Jangan seperti tadi pendeta, semua dalam nama Yesus. Ada hal-hal yang menjadi kendali kita, Saudara. Gizi seimbang ya. Dan kalau saya perhatikan juga ya, saya pernah ya diberkati oleh anak rohani untuk dipertemukan dengan dokter, baik itu istri saya juga diajari gizi seimbang. Dan yang saya dengar itu luar biasa loh. Semua yang sehat ini yang murah-murah loh, Saudara. Ya, air putih. Siapa di sini yang suka ngopi? Ya, saya kalau di sini anak-anak ngantor kutak-kutik itu gelas ya. Luembeng tak pikir, Saudara ya. Ngopi 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Coba lain kali kopi di stop semua. Kalau enggak teler nanti dia nanti. Ya, kutak-kutik untuk energi. Ya, Tuhan minta air putih, Saudara. Ya, saya juga kebetulan punya anak ini sudah 2 kali masuk UGD. Saudara tahu karena masalah apa? Air putih, Saudara. Ya, Justin juga pernah sekali mungkin ya. Waktu ada radang tenggorokan, anak kecil ya. Air putih, Saudara. Murah gak, Saudara? Ya. Tapi kita sering kali itu banyak tingkah gitu maksudnya ya. Di variasi yang berwarna gitu. Ya. Warna ya teh ya kan. Yuk, tidak dilarang, Saudara. Amin. Tetapi kalau engkau perhatikan ya, Tuhan ini ya minta sesuatu itu yang sehat, itu tidak sesuatu yang mahal juga. Ya, protein-protein ya. Memang tidak semua bisa kita jabarkan di sini. Tapi di sini lebih banyak kamu membuka, engkau punya pola pikir, Saudara. Ya, kalau memperhatikan gizi 1, 2, 3 ya bukan tempatnya di sini. Tapi cara engkau berpikir, pola pikirnya ya. 1 Korintus 10:23 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Ya, mau ngopi boleh. Ya, ngopi, ngeteh apalagi. Ya, ngebakso. Apalagi pakai nge itu, Saudara ya. Ya. Meski segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Tidak berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Luar biasa enggak firman itu, Saudara? Ya. Sesuatu itu yang cukup. Ya, cukup. Jangan berlebih. Seimbang, Saudara. Ya. Kadang ya saya ada satu perjumpaan juga dengan salah satu ya yang menjadi mentor saya waktu itu. Dia ada banyak sakit ya kan. Dan malam sebelum saya bertemu dengan beliaunya pagi untuk makan pagi, saya browsing, dia ini sakit parah, ini sakitnya ini apa salah satunya yang menjadi pantangan. Dan salah satunya kopi, Saudara. Dan waktu saya makan pagi itu kopi Starbucks itu besar di depan saya. Wih, ini hamba Tuhan full anointing, full urapan. Tidak seimbang, Saudara. Ya. Sampai saya itu nyeleduk, wih, ndablek ya. Tit namanya itu, Saudara ya. Ya. Dia sampai kaget, asistennya sampai kaget semua, Saudara ya.
Saya kemarin browsing begini. Ini nggak boleh diminum. Nggak cuma saya encer-encerkan ya. Terikat saudara. Diurapi Tuhan. Tapi terikat. Ya, sakit semua badannya. Ya. Sudah bersyukur nggak saudara ya? Tuhan kasih yang murah-murah. Coba kalau saudara makan buah-buah yang musiman saudara. Yang musiman kan yang mahal-mahal kan. Makan yang banyak durian gitu. Ya, mangga banyak. Ya, kelengkeng yang banyak, rambutan yang banyak. Jadi apa saudara? Ya, saya pernah dulu dikirim anak rohani ya, makan mangga itu banyak saudara. Wih, berapa hari langsung kukulan semua. Ya, panas semua. Ya, lengkeng semua, kan enak semua itu kan. Ya kan? Tuhan minta itu yang seimbang, yang murah. Ya, pepaya, tomat ya kan. Engkau makan banyak, aman sudah. Tambah lancar itu. Ya, baik semua. Ya. Saya kurangi waktu makan pagi, saya potong satu. Saya makan buah. Dan jujurnya kadang kalau makan buah itu jujurnya saya telan-telan sudah. Ya. Apalagi kalau tomat itu ya kan. Jadi artinya kita makan untuk gizi seimbang sudah, bukan untuk kenikmatan lagi. Amin sudah. Ya, tetapi kita tahu kita merawat bait Allah tadi ini. Dimasukkan karena kita mencintai seperti Kristus mencintai jemaat, bukan wah nggak enak lebih enggak. Wah, aku menyayangi tubuh bait Allah ini. Ya. Dan kalau saya nganter ke sekolah, ke gereja ya, pas waktunya tomat itu, saya sama Kenny itu, kita sama-sama, sudah tahu mukok-mukok sudah ya. Mau muntah itu, kita telan lagi. Ya. Saya bersyukur sudah bertahun-tahun saya seperti itu, yang ngurangi satu. Ya. Kalau enggak ya, noleh, kecetit, ngebahan kecetit. Ya. Wah, parah ya. Saya pernah waktu itu karena banyak kolesterol yang tinggi ya. Saya ingin waktu itu ke rumahnya C. Yauli waktu itu. Saya tiba-tiba itu seperti robot. Jadi saya jalan. C, tolong ambilkan kunciku. Dia kaget. Ini seenaknya kan. Tolong ambilkan tasku ya kan. Lama-lama dia ngerti. Kayak robot. Gak bisa diinklu, gak bisa nunduk semua, kekunci semua. Ya. Kacau semua itu kalau diteruskan terus. Ya, lama-lama saudara tidak tertawa sama saya, saudara menangis untuk saya, saudara. Ya, gizi seimbang, semuanya boleh. Tetapi apa? Ya, secukupnya, karena semuanya tidak membangun. Ya, menghindari ya makanan yang manis ya. Sampai di dokter itu juga dikatakan kalau mau umur yang panjang, ya kan, makan makanan yang tidak berasa. Saya ingat betul tuh omongan dokternya itu. Ya. Kalau masak kan harus mantep kan, gula banyak, garam banyak, ya vicin harus banyak. Saya ingat perkataan dokter itu, dokter gizi seimbang itu. Ya dia ngajari untuk diet tapi seimbang, bukan pakai obat atau suplemen enggak. Makan makanan yang tidak berasa. Ya, artinya secukupnya. Wah, kalau kena makan itu saudara memang perlu perjuangan saudara. Ya, tapi biar kita umur panjang juga sehat saudara ya. Bukan umur panjang tetapi apa? Sakit. Ya. Kasihan di sekitarnya nanti, ya. Saudara, saya punya sesuatu kesaksian pengalaman yang cukup fatal saudara ya. Mengenai ini saudara. Beberapa tahun yang lalu saya ditelepon oleh jemaat ya, malam-malam ya. 9 tahun anaknya saudara. Ya. Lalu saya datang, dia ada serangan jantung saudara. Ya, jadi lemak itu menekan semua, baik lever menekan lemak. Lalu saya tanya, kamu nih makan di luar ini, saya tanya makan di mall ini berapa hari sekali? Ya kan? Saya pikir kan sering makan di mall, karena anak kecil kan suka makan di mall. Kamu makan di mall ini berapa hari sekali? Sudah tahu dijawab apa? Kan pikiran saya kan seminggu berapa kali? Setiap hari Setiap minggu apa setiap hari? Setiap hari ya, setiap hari. Dan itu malam kematian saudara. Saudara, kalau terjadi kematian saudara, fatal enggak saudara? Bisa kita ini menyesal 9 tahun saudara. Ya. Saya pada waktu anak saya itu kurang cairan ya. Itu step sudahan ya, 38,5. Belum 39. Ya. Itu mobil itu gas itu sama lantainya jadi satu saudara. Sudah ngerti maksudnya kan? Ya.
Bisa-bisa itu bukan karena serangannya, kena mobil tabrakan itu saudara. Ya, mobil itu gas jadi satu dengan lantai itu. Ya, saya kencang sekali sudah. Ya, di sana ditanyai berapa lama stepnya, karena ternyata itu setiap waktu ada kerusakan otak, ujung-ujungnya air putih. Ya. Murah, simpel tapi fatal. Saya sharing ini kadang saya kasih contoh supaya saudara itu tidak, gampang. Ya. Air putih, gampang sudah. Nanti keluar dari sini beda lagi nanti, ngopi lagi, ngeteh lagi, ya. Beda lagi. Karena ini menyangkut lifestyle saudara. Ya. Kadang kalau sama jemaat ini sudah keluar rumah sakit, eleng-eleng ya, nyanyi lagu rohani, eleng-eleng, iya eleng. Ya, eleng. Nanti berapa tahun lagi lupa nggak eleng. Ya, nanti lebih banyak lagi. Itu berapa kali jemaat saya ngomong sama beberapa jemaat. Ya, karena ini kan terus berlangsung terus, saudara. Ya, dan saudara memaknai tadi ya di dalam satu pengertian corona tadi, dikembalikan ke asal. Ya, dikatakan di sini juga tidak bisa semua dijabarkan ya. Salah satu yang ditulis di sini jangan makan darah, karena ada beberapa kalau ditulis di sini mungkin pesannya untuk tim pembuat materi khotbah dan juga Bapak Gembala, ada yang hobi makan dede mungkin saudara ya. Ya. Imamat 3 ayat ke-17 saudara. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-menurun di segala tempat kediamanmu, janganlah sekali-sekali kamu makan lemak dan darah, karena di darah itu ada semua hal-hal yang sifatnya penyakit kumpul di sana saudara. Ya masih banyak makanan yang layak yang lain saudara. Amin. Ya jangan diributkan ya. Dan yang berikutnya mengenai anggur. Ya, beberapa mungkin tidak terpengaruh dengan kebiasaan ini. Tetapi karena saya di konseling saudara. Ini bagi beberapa orang ini masalah besar ini. Ya, lupa di firman kalau minum anggur itu Alkitabiah Pak. Ya, iya itu maksudnya sedikit anggur, bukan gelogok saudara. Ya, bukan bergelas-gelas lah. 1 Timotius 5:23. Janganlah lagi minum air saja. Ya ini dipakai nih ya untuk deranken master saudara ya. Melainkan tambah karena anggur sedikit. Sedikitnya diedit. Tambahkan anggur. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tuhan lengkap ya. Efesus 5 ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur itu menimbulkan apa? Hawa nafsu. Dan hendaklah kamu penuh dengan roh. Beberapa orang ternyata mengalami ikatan. Dan ini ikatan sangat sulit ternyata. Ya. Saya dulu tidak terlalu memperhatikan karena saya pikir yang suka paling sedikit ya. Karena saya pernah 1 tetes, 2 tetes, pahit sekali. Ya, ternyata banyak ya. Terutama dulu kalau saya ada waktu pelayanan beserta ya mentor saya di beberapa luar pulau di Indonesia. Wah pengkhotbahnya kalau mau khotbah saudara, mereka mabuk dulu saudara. Ya, dan itu bukan rumor. Karena saya berjumpa dengan anak-anaknya. Ya mereka bilang untuk keberanian, untuk semangat, ya kan. Tapi semuanya itu hawa nafsu dan mereka terikat sekali. Ya. Dan beberapa jemaat yang saya layani itu betul-betul berjuang ya. Ya. Untuk lepas dari ini. Ya, didik anak-anakmu. Ya. Jangan sampai karena ini ternyata ikatan yang kuat, jangan main-main ambil celah. Sedikit-sedikit saja, ya. Saya meskipun sedikit lebih baik sudah jangan sudah. Ya. Nanti 1 sloki tambah 3 tambah 1 gelas bergelas-gelas, caranya dikit nanti itu. Ya. Seumur hidup saya ini saya rasain beban itu 7 tahun yang lalu mungkin. Ya, itu pun hanya 1 tetes ya. Dan saya juga hampir muntah juga. Ya. Saya bersyukur Saudara ya. Ya. Tuhan menjaga saya demikian rupa, ya. Seumur hidup saya juga enggak pernah merokok Saudara. Ya. Coba-coba apa ya, jangan coba-coba semua. Kadang ada cara orang tua mendidik, dicoba aja supaya dia tahu. Ya, semuanya mesti sesuai firman Tuhan, ya. Jalani gaya hidup sehat ini, ya. 1 Korintus 6 ayat ke-20, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara tahu artinya ini apa?
engkau sebenarnya tidak punya kendali lagi atas tubuh ini. Ini milik Kristus, saudara. Engkau makan pun juga bukan karena rasa. Ya. Kalaupun engkau kepingin makan yang enak itu biar sesuatu yang momen, ya. Momen mungkin untuk anak-anak entertain keluar, tetapi bukan lifestyle, saudara. Ya. Karena ini tubuh bukan milik engkau sendiri. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Saya perhatikan juga kenapa kok ini bisa terjadi tabrak lifestyle terus. Karena kemampuan keuangan, saudara. Nah, kemampuan keuangan lalu lidah ini menjadi sombong, saudara. Ya, gak bisa. Kalau gak rasa seperti ini. Ya. Saya kalau perhatikan juga, kenapa kamu kok gak masak lagi ya kepada istri? Aduh gak bisa Pak, ya. Gak dimakan. Ayo istri ya tetap masak. Dan suami-suami makan itu sampai habis masakan istrimu. Amin. Ya, kalau tidak berasa support istrinya. Ya. Dan ingat itu umur panjang sudah. Ya, lifestyle. Ya. Di sini istri-istri bisa masak semua sudah ya. Ya. Aminnya agak sepi. Ya. Saya pertama kali masakan istri saya ini wah ribut saudara. Ya. Lu beneran ribut beneran. Ya, dengan polosnya enak, gak enak belas. Dengan polosnya saya jawab, dia langsung marah sudah. Berarti kalau jawab ini mesti hati-hati, ya kan. Mau bicara ndak enak tapi mesti diputer-puter dulu. Mungkin ini bagus tapi harus di-upgrade dulu, ya kan. Jadi dia juga upgrade, ya. Sampai suatu saat ya, kalau istri itu masak, saya selalu bilang, seandainya aku punya 6 jempol, tak angkat semua 6 jempol. Ya. Dan itu beneran terjadi saudara. Ya. Lalu istri saya bilang, ya itu paling enak sesuai versimu saja. Oh enggak, lidahku ini lumayan lidahku ini. Ya, artinya apa? Kalau istri masak enggak berasa, support saudara. Ya, karena ini itu kelangsungan hidup bersama saudara. Kelangsungan hidup bersama. Amin. Ya, saudara saya ini kadang ini kalau mau ngomong yang mantep itu kadang saya ini terbatas bagaimana saya mengekspresikan sudah. Tapi percaya ini bahaya sekali, Ya. Suatu saat pada waktu ya mama saya kan juga hamba Tuhan. Sering diundang-undang ya kan. Dan jemaat itu kadang kalau menghormati hamba Tuhan kan waduh berlebih saudara ya. Mau ulang tahun lah, pernikahan, pistonan ya kan. Ya, jadi Indonesia kan juga punya slogan sekali. Tapi sekali-sekalinya itu banyak sudah. Nanti anaknya ulang tahun, anaknya nanti lulusan ya kan. Jadi sekali-sekali jadinya tiap rutin sudah. Ya. Dan saya suatu ketika waktu di satu restoran itu saya injak kakinya mama saya. Ya kayak rem ya kan. Kalau orang rem kan diinjak sudah ya. Saya ingat betul tuh ya. Di mall di PTC saya injak. Wah mama saya marah sama saya. 80 kilo berapa sudah ya. Iya kan. Saya sabar ya kan. Mah jangan ya kan. Mama saya juga cinta Tuhan juga ya. Jadi cinta Tuhan gak nyamin, amin. Ya ini perlu keseimbangan, ini kendali kita. Ya supaya gak lupa ya kan. Berapa tahun itu dan hari itu terjadi. Ya. Serangan stroke yang pertama. Ya. Stroke yang pertama ya masih aman ya bisa kembali. Serangan yang kedua saudara. Ya. Sampai serangan yang ketiga. 9 tahun lebih sampai hampir 10 tahun. Ya. Beberapa saya perhatikan itu motorik yang di pencernaan sudah gak bisa berfungsi lagi. Ya. Harusnya dia bisa menuai sudah. Ya, saya suratan terbuka, amin sudah. Ya. Saya mungkin terbatas bicara kepada orang tua karena saya ini posisi anak. Saat ini saya bicara sebagai hamba Tuhan. Engkau lebih gampang mendengar, ya. Tapi juga gak menjamin kau juga taat juga. Ya. Tapi hari ini belajar taat, amin. Gak ada yang main-main di firman ini. Sekalipun makan, oh ya makanan. Ya. Kenapa gak ada yang main-main? Kalau hari itu terjadi serangan, engkau harus menjalani penyembuhan secara alami juga, amin. Engkau harus CT scan beneran. Engkau harus diterapi beneran. Ya. Papa saya sudah di meja operasi. Ya. Itu dites gula, enggak keluar angka. Sampai kaget itu UGD di Adi Husada.
angkanya nggak keluar. Ya, yang keluar itu 2 huruf aja, huruf H sama I. Ya, sudah tahu hai, gula, hai. Ya, saya tanya, Dok, kalau hai ini berapa angkanya? Ya nggak tahu, angkanya nggak keluar. Lah kira-kira aja, Dok. Ya bisa 700, bisa 800, ya bisa 900. Ya, sebenarnya sudah meninggal ini. Hitam kaki papa saya. Ya. Tetapi juga ada mujizat. Ya. Operasi itu dibatalkan di meja operasi, saudara ya. Karena ada 2 helai seperti rambut itu warna merah. Jadi istilahnya itu membran kehidupan. Papa saya suka sekali dengan gula. Waktu saya bawa ke rumah sakit itu, kan saya bersihkan ranjangnya kan. Saya kaget ya. Ada 20 renteng itu nutrisari sudah. 20 renteng. Ya. Jadi papa saya ini canggih ya, punya meskipun nggak punya mobil, punya becak pribadi ya, punya asisten-asisten yang bisa dia suruh. Ya, punya tempat, saya baru tahu semua. Ya, waduh ngeri, darah semua. Ya, karena orang tua saya sulit bicara. Ayo cepat saudara. Ya, menjalani gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup, sederhana kan? Istirahat yang cukup, apalagi mengalami corona ini. Ya. Jangan main-main ya, yang suka lihat drakor, yang drama, televisi malam-malam, apalagi kita statusnya orang. Wah nggak lego kalau nggak malam, yang ngecek statusnya, ini kan ada yang tertawa kan, padahal banyak yang jalani saudara. Nanti jam tidurnya itu kurang. Dan saudara tahu ini kan berlangsung terus ini kan, mutasi-mutasi ini kan, pada waktu tubuh kita kurang istirahat, maka imun kita tidak berlangsung bekerja secara sempurna, amin saudara. Perhatikan, nggak ada yang remeh. Ya, atur, engkau punya waktu tidur yang cukup, istirahatkan yang cukup, ya. Belum lagi di dalam satu ya kesehatan ini juga menyangkut kesehatan jiwa juga. Kita belajar dengan teladan Tuhan Yesus di Matius 26 ayat 40. Ya, Yesus waktu di Getsemani, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, selain kesehatan tubuh, engkau juga harus perhatikan. Engkau punya manusia batinia, saudara. Jiwa itu. Kau mesti punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Minimal 1 jam, saudara. Bersyukur kita punya doa pagi. Setengah jam kau melanjutkan kembali. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jatuh ke dalam, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Ya. Saudara, pada waktu Yesus itu dia recharge ya, dia berdoa, dia punya kekuatan yang baru. Amin, saudara. Kita punya tekanan hidup, beban-beban pokok doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena itu kita perlu recharge, saudara. Biar jiwa kita juga semangat, bukan hanya tubuh. Tubuh sudah sehat, tapi kalau jiwanya tertekan, engkau punya ketakutan, habis ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kesaksian dari salah satu jemaat di sini. Tiba-tiba mamanya ginjalnya bermasalah. Ya. Itu kreatin itu naik, ya, diteruskan bisa cuci darah. Sudah tahu kenapa ujung-ujungnya? Karena kepengen liburan, sudah. Ya, karena kepengen liburan, stres. Kalau orang stres ternyata proteinnya itu naik. Wah lucu sudah ya, nyambung semua. Dan memang firman itu luar biasa. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, meskipun gak liburan tetap hati yang gembira, sudah. Ya. Obat yang mancur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang juga satu pengertian. Badan ini merotol semua. Kolep kita. Sukacita tertekan. Kadang kenapa kok kita tertekan, saudara? Ada sesuatu keinginan kita yang tidak bisa kita ambil. Kepingin liburan, kepingin kaya, kepingin ganti mobil, kepingin ganti handphone. Stres akhirnya. Ada iri hati. Jiwa yang tidak sehat. Tetapi hati yang gembira, ya seperti firman kemarin, pengucapan syukur membuat kita juga ya dalam jangkauan menerima apa yang kita juga terima, saudara. Bersyukur ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, saudara, dampak tidak menjaga kesehatan, saudara.
Saudara tahu namanya istilah aus, saudara? Tahu aus? Ya. Saudara tahu kalau ada satu event yang besar, contoh Formula One, saudara ya. Itu mobil, ban, semuanya mahal-mahal semua. Tetapi karena digeber, saudara ya. Dipacu demikian rupa, direm, digas, saudara. Maka masa pemakaian itu menjadi tidak wajar, saudara. Amin, saudara. Meskipun itu mahal semua. Ya. Demikian juga kena dengan tubuh ini. Ya. Kenapa harus dirawat, saudara? Dampak yang paling bahaya, masa pakainya ini pendek, saudara. Aus. Ya. Pada waktu terjadi keausan harusnya bisa berkarya, ada kesempatan, persiapan menuju mencapai kesempatan. Ternyata engkau aus. Ya. Engkau punya satu sakit yang menghancurkan. Baik itu mungkin gula. Ya. Apalagi gula ini menyangkut lifestyle ya kan ya. Tadi itu. Kalau belajar gula itu disebut ibu dari segala penyakit itu, saudara. Ya. Nggak bisa kalau minum tuh nggak berasa. Ya. Saya punya anak rohani, saya konseling pribadi. Kenapa kok sakit terus, Pak? Pak, saya masa muda saya selalu makan yang enak, Pak. Ya. Saya selalu minum suplemen, nguantem semua. Kadang Tuhan itu tidak selalu langsung menyembuhkan, saudara. Tuhan kadang mau membuat sebuah monumen, amin. Jangan-jangan kalau langsung sembuh, lupa lagi nanti. Lupa lagi. Mesti nyanyi lagu, eling-eling itu lagi, saudara. Ya. Tapi kalau nututi, saudara. Amin, saudara. Jangan yang berasa. Di sini engkau yang punya kendali, punya kekuatan keuangan yang besar. Ayo. Dan yang lebih lagi, yang paling bahaya. Kalau engkau sebagai orang-orang tua, engkau kepingin egois, makan yang berasa, yang enak terus. Engkau sedang menghancurkan anak-anakmu. Engkau didik anak-anakmu dengan hidup lifestyle. Maunya makan yang enak terus. Engkau akan membunuh anakmu secara tidak langsung. Tadi kan terjadi betul kesaksian tadi kan. Ya. Karena apa? Engkau membuat dia masa kecil itu masa patron dibentuk, saudara. Itu yang dia suka. Contohnya orang bule nggak suka nasi pecel, saudara. Ya bisa ngurus mereka. Ya dari kecil dibentuk. Oh ternyata kalau dari kecil sudah dimasukkan satu motivasi, makan harus seimbang, makan yang bergizi, bukan yang selalu berasa. Makan di luar itu namanya momen, event. Ya ada momen-momen tertentu. Anak maka akan tahu, oh bukan lifestyle. Tapi kalau engkau yang egois, punya kekuatan keuangan ini terutama di sini penyakitnya, saudara. Punya kekuatan keuangan ditambah tadi banyak diskon, saudara. Ya, beneran itu diskon. Saya sungguh-sungguh saya perhatikan itu bahaya betul. Sepertinya murah loh, saudara. Tapi pada waktu engkau masuk ke lifestyle jadi nggak murah. Engkau akan kejar terus nanti itu. Bahkan beberapa diskon itu harus beli minimum order murah, tapi 250.000 satu hari. Ya, besok lagi. Ya. Lama-lama rusak semua, saudara. Ya. Dan pada waktu terjadi, ya, kita menerima satu kesempatan, ya. Maka semua itu gugur semua. Ya. Sampai saya berdoa, Tuhan, aku ini minta ayat, Tuhan, ya, yang ada hubungannya dengan orang sering makan keluar, Tuhan. Ya. Saya doa Tuhan, minta firman-Nya, Tuhan, ya kan. Ya. Dan ternyata juga ditulis di materi khotbah, saudara. Ya, saya bilang, wah pas ini ya. Ya, saudara, ayat ini bisa dipakai juga kalau engkau sering makan luar, saudara. Ya, firman-Nya ada loh, saudara. Ya, ayo kita buka ya. Mau tahu firman-Nya kalau yang sering makan luar? Ya, ini sebagai ayat penutup, saya minta semua yang bertugas maju ke depan. Amsal 14 ayat 12. Ayo baca yang keras sama-sama ya. Amsal 14 ayat 12. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Pesan makan itu berdosa enggak sih, saudara? Lurus jalannya. Enggak salah. Ngambil diskonan online itu salah enggak? Lurus jalannya. Ya. Teruskan, saudara. Beliau tiap hari. Ya. Maka ujungnya maut.
Saya rindu ya, ini bukan pengancaman saudara, ya, bukan den-denan juga bukan. Ya. Saya ini rindu kita semua ini umurnya panjang semua, amin. Sehat semua. Ya. Saya bicara seperti ini begitu dengan penjiwaan saudara. Karena saya merawat kedua orang tua saya dengan tangan saya sendiri, membersihkan kotoran dengan tangan saya sendiri. Dan mereka itu jatuh karena nutrisi ini saudara. Karena kesehatan ini harusnya tidak terjadi di saat mereka berjuang, ya melayani Tuhan sungguh-sungguh, diberkati dengan banyak anak rohani. Ya, rumah saya itu gangnya itu 600 meter saya ukur saudara. Itu kalau mama saya ulang tahun itu bisa 2 gang beberapa tahun itu. Pak Sam kadang sama Ci Ipang juga ikut. Ya tiap tahun ya. Itu anak rohani kalau parkir itu bisa full. Ya. Harusnya menuai, saudara. Ya, bisa buat kebangunan rohani. Menuai, tapi terbatas akhirnya. Ya. Kita juga seperti ini, kadang kita berjuang dalam hidup. Ya, dulu makan sulit, ya kan? Suami berjuang, istri berjuang, tiba-tiba dipulihkan. Waktu sudah dipulihkan, punya keuangan, lalu engkau menabrak semua yang difirmankan mengenai hari ini. Dan waktu engkau menerima berkat yang besar, engkau tumbang. Ya. Dan pada waktu itu terjadi, ya, kau harus melewati yang alami. Yang alami beneran. Ya. Sampai satu waktu serangan yang ketiga itu mama saya itu di CT scan itu warnanya itu ya hitam kalau tanpa oksigen. Dikatakan rusak 85%. Saya hampir tumbang juga saudara. Karena harus menuju proses sonde. Saudara tahu sonde? Ya. Saya kaget karena saya pernah doain orang sonde, saya disuruh minggir sebentar. Saya itu waduh ngeri. Ya. Nyonde itu dua-dua ngeri saudara. Yang nyonde juga ngeri. Mau masukkan suntikan yang besar itu ke hidungnya, nutrisi makanan. Yang disonde itu juga ngeri juga, sakitan. Ya. Dan dikatakan Pak Hartono ini saudara punya ibu harus masuk proses sonde. Selanjutnya. Wih, ya. Saya berdoa Tuhan minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ya. Saya minta izin sama dokter 1 sendok bayi itu. Saya kasih airnya bubur. Dan dengan resiko itu kalau tersedak bisa bahaya. Ya. 1 sendok, 2 sendok lolos. Ya. 3 sendok diberhentikan dulu. Ya. Dan berapa hari ternyata ya 85% stroke tapi kembali ke posisi stroke yang kedua. Artinya tetap bisa bicara, bisa makan, semuanya kembali ke normal. Ya, itu karena pertolongan Tuhan. Ya, tetapi kalau engkau sudah mendengar seperti ini jelasnya saudara, ya, saudara jangan coba-coba, amin, karena hasilnya tidak selalu sama saudara. Ya, karena kalau sudah diberitahu berarti aturan main sedang berlangsung. Jadi ibu-ibu ya yang suka memperhatikan diskon-diskon online, engkau ganti memperhatikan asupan gizi seimbang. Amin. Semua belajar masak ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga kerjasama ya. Apapun yang ibu-ibu masak habiskan dengan seketika. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Ya, kita akan satu pujian ya. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Ini kerinduan kami Tuhan, melayani. Kami melayani-Mu dengan sehat Tuhan. Kami melayani Engkau dengan tubuh yang kuat Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku.
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami sungguh-sungguh rindu melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya minta WL Singer nyanyikan dengan lembut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pesan yang dari Engkau sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, bahwa kami pun juga mempunyai kendali atas hidup ini untuk merawat tubuh ini seperti Engkau mengasihi jemaat. Bapak, biar dengan pengertian ini Engkau rindu terlebih Tuhan, anak-anak-Mu boleh punya gaya hidup yang benar seperti yang Engkau mau, bahkan di dalam hal makanan sekalipun, supaya mereka juga punya kesehatan, boleh melayani Engkau dengan kekuatan yang baru, kekuatan umur yang panjang, sehat. Berkati Bapak, berkati anak-anak-Mu dengan pengertian yang baru Bapak. Berkati Bapak, biar mereka hidup bukan dengan lifestyle Tuhan, tetapi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak, di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, biar keluarga-keluarga ini saat ini yang hadir maupun mereka yang mengikuti dari Zoom dan YouTube, berkati Tuhan. Dengan pengertian ini mereka punya pola hidup yang seimbang, yang baik di dalam kesehatan. Lindungi Bapak, berkati Bapak. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Roh Kudus, Engkau akan melanjutkan karya-Mu. Berikan mereka hikmat di dalam nama Yesus. Ibu-ibu di dalam rumah tangga mereka boleh punya hikmat, mereka punya kesukaan untuk memasak, untuk yang sehat, untuk keluarga-keluarga mereka Bapak. Dan juga anak-anak, juga suami-suami, mereka boleh menghargai apa yang disajikan oleh para istri ini Bapak, sehingga mereka boleh menjadi keluarga yang Engkau kasih, yang sehat Bapak, punya kekuatan yang baru Bapak. Berkati dengan pengertian ini Bapak, berkati Bapak. Terima kasih Bapak, Kau akan melanjutkan karya-Mu. Terima kasih Bapak. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Lebih sungguh lagi melayani. Saya kembalikan ke WL. Sampai ku dapat
menjaganya Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema bagi kita semua. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Bethany Tower of Christ. Kami berharap Anda dapat bergabung di ibadah kami. Berikut kami akan tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Hadirilah ibadah Jumat Agung yang diikuti serentak di 3 kota melalui aplikasi Zoom dan YouTube pada tanggal 15 April 2022 jam 9:30 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Samuel Harto. Di ibadah ini akan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu, jemaat diharapkan dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom saudara. Saya akan memberikan tambahan dalam pengumuman. Karena ini sudah awal bulan 4 ya. Saya sedang berdoa kapan saya harus menyampaikan program pekerjaan dalam gereja ini. Yaitu tentang pembangunan saudara. Dan di dalam tahun awal itu Tuhan memberikan kepada saudara dan saya tentang show your faith. Tunjukkan imanmu. Karena Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar di gereja ini. Saya belum berani bicara selama ini. Ya. Setelah dalam 3 bulan itu firman yang dikeluarkan itu begitu luar biasa. Minggu lalu saudara mendapatkan kesempatan. Ya, apabila kesempatan itu datang. Jangan sampai kita lalai saudara. Dan hari ini saudara dapat firman tentang menjaga tubuh. Berarti Tuhan akan memberikan berkat pada saudara yang sangat besar. Amin. Saudara mau terima berkat besar? Tuhan punya tujuan saudara. Ya. Maka memberikan persembahan yang benar pernah disampaikan dalam gereja ini. Saudara perhatikan di YouTube setiap pelayanan di gereja ini. Perhatikan betul-betul. Dan saat ini saya akan memberikan pengertian pada saudara tentang pengumuman bagaimana harus ada program di gereja ini untuk memperbesar pekerjaan itu. Supaya saudara juga diperbesar. Amin. Dan tidak melakukan hal-hal yang buruk tadi. Tadi sudah diberitahu ya. Jangan selalu membiarkan uang kita untuk diboroskan untuk kesenangan tubuh kita. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan inginkan saudara sehat, kaya, kuat dalam Tuhan dan diberkati. Amin. Ada damai, sejahtera, sukacita. Sebelum saya pengumuman ini, dalam 1 bulan itu saya bergumul. Tuhan itu berkata begini. 1 talenta itu kuberikan sudah terjadi 2 talenta.
di tahun 2020 akhir 21 dan 22. Ya, di gereja di mana kita tahu Madura telah dibangun dan di hari terakhir dari Madura itu kita mendapatkan bukit doa di Tretes, di Sekuti. Ingat saudara, langsung menjadi 2 talenta. Dan Tuhan memberikan pengertian bahwa dari 2 talenta engkau harus multiplikan menjadi 4 talenta saudara. Kemarin itu bulan 3 itu saya lagi berdoa kalau ini final saya akan umumkan. Ya, memang tidak mudah saudara, tapi saya percaya saudara semua akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan perintahkan saya untuk mengumumkan. Dan ini betul saudara. Dan kemarin saya menerima semua gambar-gambar tentang pembangunan gereja itu bukan di Ciputra dulu. Saya pikir bangun Ciputra dulu itu 7 tingkat. Ternyata bukan saudara. Tuhan kirimkan gambar gereja ini harus selesai. Dalam waktu 30 bulan. Ya. Dan juga ada diskuti. Tempat untuk retreat. Yang akan kita sediakan bisa 150 orang bisa masuk. Karena sudah waktunya. Jadi 2 talenta kita akan menjadikan 4 talenta saudara. Di mana pada saat tahun lalu kita hanya mengeluarkan uang 7 miliar. Pembangunan gereja ini dan juga diskuti yang kita beli. Tapi untuk tahun yang mulai jalan tahun ini. Sampai 30 bulan kemudian. Karena sudah diperinci kemarin gambar itu sudah keluar. Mungkin minggu depan bisa ditayangkan ya. Atau tiap bulan, awal bulan tiap pengumuman dalam pembangunan bisa ditayangkan gambarnya, 3D-nya nanti. Gereja ini akan dibangun bentuknya apa, juga diskuti itu tempat retreatnya itu seperti apa. Kemarin saya sudah hitung-hitung dengan para insinyurnya kurang lebih 1 meter kena berapa. Itu 15 miliar saudara. Dulu 2 tahun yang lalu kita habis 7 miliar. Maka ini sekarang dimultiply menjadi 4 talenta. Itu butuh 15 miliar dalam 2 pembangunan di sini dan diskuti. Dan dibagi dalam waktu 3 bulan, 30 bulan. Jadi tiap bulan itu kita membutuhkan 500 juta. Saya percaya tahun depan saudara dilipatkan ganda bukan 100 kali lipat tapi 200 kali lipat. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Kita percaya diberkati 200 kali lipat, tubuhnya juga sehat. Karena ini terakhir firman diberitahu. Saudara mau sehat? Terima berkat, Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri. Ini yang saya sampaikan. Mari saudara doakan. Saudara juga kalau diberkati jangan lupa online pembangunan ke gereja ini. Pasti saudara sehat. Pasti saudara diberkati. Amin. Mari kita selesaikan ibadah ini. Tuhan memberkati. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari mengiring, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati hambamu Pastor Hartono, berkati keluarganya, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Kuasa kesehatan, kuasa bilur Yesus menyertainya. Terima kasih.
turunannya seperti Abraham diberkati, namamu dimuliakan. Terima kasih berkati jemaat yang juga tidak sempat hadir. Pada saat mereka hadir ikut online juga. Seperti Engkau memberkati kami yang hadir. Berkati mereka Tuhan. Bahwa kami semua tubuh kami sudah sehat. Karena Tuhan menyertai. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memberikan kami berkat yang luar biasa dalam 32 bulan ke depan ini. Yaitu untuk membangun kedua tempat-Mu, yaitu bait Allah-Mu Tuhan. Dan untuk keperluan jemaat ini juga Engkau akan memberkati mereka Tuhan. Bukan 100 kali lipat lagi, tapi 200 kali lipat. Ganda terjadi Tuhan dalam pembangunan ini yang akan kita jalankan. Urapi Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu semua kepada para jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Semuanya Kau perlihatkan Tuhan, bahwa kami disertai Tuhan, nyata dalam hidup kami, bahkan tubuh kami juga sehat. Terpujilah namamu, mulai awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Dalam kedua bait Allah ini terjadi hanya untuk mempermuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa. Mari saudara angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan saudara juga ikuti doa saya dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya nubuatan-nubuatan-Mu bagi gereja ini, bagi aku pribadi, itu pasti terjadi dan nyata dalam hidupanku. Urapi aku Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu supaya aku bisa menjalankan semua firman-firman-Mu dan aku bisa menjalankan semua nubuatan-Mu tanpa gangguan Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu menyertai aku, Roh Kudus-Mu ada padaku. Dan sekarang tubuhku juga sehat. Aku percaya Tuhan. Kuasai rohku, tubuhku, jiwaku dengan Roh Kudus-Mu. Supaya apa yang ku makan itu berkenan kepadamu. Aku mau sehat. Aku mau sukses. Aku mau diberkati Tuhan. Dan ada damai sejahtera. Dan tubuhku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang. Aku sehat. Keluargaku diberkati juga ada damai sejahtera. Ada sukacita. Saling mengerti, saling memberkati. Saling mengampuni. Saling mengerti Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Juga pekerjaan apa saja yang ku jamah, ku kerjakan. Berhasil, sukses di bumi, selamat di surga. Biar tanganku ini menjadi berkat untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan saudara tinggi-tinggi saudara yang telah dipenuhi Roh Kudus. Saudara ikut di dalam hidup bersama dengan program dan visi misi Tuhan ini. Engkau keluar dari tempat ini. Janji Tuhan digenapi dalam diri saudara. Sekarang saudara terimalah berkat itu, damai sejahtera. Dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik itu mengenapi firman-Nya itu. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah menerima berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tuhan menyertai saudara baik di Malang, Paron, Kediri, Surabaya, di dalam kota, luar pulau, luar negeri. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau